Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai beliau, memperpanjang umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, baik itu urusan dunia maupun akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin Allahumma amin. Dan juga yang telah kami hormati hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV dan mendengar sejarah di Network dimanapun Anda berada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia agungnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia, tentunya dengan tujuan yang mulia. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah syukurillah senang rasanya saya Nugraha Sugianto dapat kembali berjumpa dan bersilaturahim dengan Anda semua dalam program kajian penjabaran Mutiara Hikmah yang rutin diselenggarakan setiap Kamis malam Jumat di Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, live di Al-Bahjah TV serta Radio Network di berbagai kota, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada hikmah yang ke-144. Bagaimanakah penjelasan selanjutnya? Oleh karena itu marilah kita persiapkan hati serta pikiran kita untuk dapat menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udhkuru sholata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atik wa a'inna ya Rabbana ala tarki maksiatik, a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik, warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini atau bergabung di acara mulia ini. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat, ilmu yang membuahkan amal, dan semoga Allah menerima amal baik kita. Kita sampai kepada hikmah yang ke-144. Bunyinya adalah orang mengira bersabar itu karena pahitnya hidup. Orang mengira bersabar itu karena pahitnya hidup. Akan tetapi orang cerdas akan mengerti bahwa kesabaran itulah yang mengubah pahitnya hidup menjadi manis, kebencian menjadi cinta, dan menjadikan cinta semakin kuat. Sabar saat mencintai dan sabar saat membenci adalah keindahan. Orang mengira bahwa sabar itu karena pahitnya hidup. Sehingga kalau orang menemukan kepahitan dalam hidupnya, kemudian dia harus bersabar dengan pahitnya hidup. Akan tapi tidak seperti itu. Jika orang mempunyai sifat sabar kelas tinggi,
sabar syar'i, sabar yang benar, maka dia tidak akan menemukan pahit di dalam hidup. Bukan hidup terasa pahit baru dibandingkan dengan kesabaran, tidak. Maka dia hampir tidak menemukan pahitnya hidup. Karena sabar sudah menjadi sifat yang melekat kepadanya. Tidak ada istilah berkeluh kesah. Apalagi tidak menerima kepada apa yang Allah berlakukan kepadanya. Dari nasib, misalnya kefakiran, sakit, dan sebagainya. Dia seorang penyabar diberi oleh Allah sakit, maka tidak akan merubah keimanannya, keistiqomahannya, kebaikannya. Karena memang di dalam dirinya ada kesabaran. Sakit tidak pahit yang harus dimaniskan dengan kesabaran. Akan tapi dia sudah punya kesabaran. Sehingga pahit tidak pernah dirasakan. Inilah pangkat tinggi. Dan Allah bersama orang sabar. Kalau sudah Allah bersama orang sabar, mana ada luka? Mana ada kesusahan yang sesungguhnya? Itu dia si fakir. Yang gaji sehari untuk makan sehari bahkan sering kurang. Akan tapi lihat, Candaria. Warnai suasana kehidupan di dalam keluarganya. Bahkan mereka tertawa di saat menahan lapar bersama. Tidak ada marah dengan takdir, tidak ada marah dengan nasib. Bahkan bisa jadi mereka mengucapkan Alhamdulillah. Karena sudah kelas tinggi tingkat kesabarannya. Dalam segala hal, termasuk si sakit. Suatu ketika ditemukan ada salah satu orang pada zaman tabi'in. Ada satu orang itu diuji oleh Allah dengan bermacam penyakit zahir. Karena dia kena lepra, tangannya sudah terputus-putus, kakinya juga demikian. Dipenuhi dengan koreng seluruh badannya. Tapi mulutnya masih bergerak. Mulutnya bergerak. Ada salah satu dari orang yang ada di tempat tersebut ingin tahu dia bergerak ngapain. Rupanya dia bergerak, mulut itu bergerak, ada kalimat yang diucap. Dan kalimat yang diucap adalah tidak terlintas di pikiran siapapun yang melihatnya. Karena sangat bertentangan antara kalimat yang diucap dengan keadaan orang tersebut. Kalimat yang diucap adalah kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lalu orang yang mendengar bisikan itu atau kalimat itu bertanya, bagaimana engkau bisa mengucapkan Alhamdulillah dalam keadaan semacam ini? Bukan doa-doa yang lainnya minta sembuh dan sebagainya, tapi telah dikuasai dengan syukur. Ia berkata bahwa ini tingkat tinggi karena dia dengan Allah. Aku diuji oleh Allah dengan badanku yang semacam ini. Tapi aku masih diberi oleh Allah hati yang iman dan lesan yang bisa berzikir, maka lesanku aku gunakan untuk menyebut nama Allah. Sujud sudah nggak mampu dia karena kondisi tubuhnya. Dia mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Lihat, kesabaran itu kurang lebihnya seperti itu. Kalau melihat ujian karena dia cerdas dengan mata sabarnya, tetap melihat karunia yang Allah berikan. Bukan hanya fokus kepada musibah. Tapi di saat kecerdasan akan musibah karena tidak sabar tadi, itu hilang. Seorang mempunyai 16 perusahaan raksasa. Kebakaran 4, kebakaran 6, stres masuk rumah sakit. Padahal masih ada berapa? 10. 10 itu menjadi masuk orang kaya raya di tempat tersebut. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak bisa melihat karunia yang Allah berikan. Dia tidak sabar. Sementara orang dalam keadaan diuji oleh Allah dengan ujian seperti apapun, masih tampak karunia yang Allah berikan, yang bisa dijadikan
dasar untuk bersyukur sehingga melupakan dengan musibah yang Allah timpakan kepadanya. Akan tapi orang cerdas akan mengerti bahwa kesabaran itulah sabar di dalam diri. Makanya yang perlu kita belajar ilmu sabar. Bukan menyabar-nyabarkan diri bukan orang sabar, tapi orang menuju sabar. Sehingga yang namanya sabar itu fisutmatil ula. Orang sabar itu di dalam kejadian pertama memang sudah enggak bergeming dengan musibah, biasa saja itu sabar. Tapi ya mungkin nanti ada orang yang berusaha menuju kesabaran, setelah diuji, enggak kuat, tapi berusaha. Berarti dia belum punya kesabaran, tapi dia akan menuju kesabaran. Yang kita bahas adalah sabar. Nah, sabar ini kan ada hubungannya dengan keimanan yang kuat. Karena tidak akan dengan Allah dalam karunia, dalam rahmat, kecuali itu adalah satu pekerjaan yang mulia. Innallaha ma'as sabirin. Mendapat ma'iyah rabbaniyah. Dengan Allah, dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah, dengan pahala berlipat ganda. Berarti sesuatu yang dahsyat. Maka yang perlu kita kejar adalah bagaimana menjadikan diri orang yang biasa dengan sabar. Adanya sabar ini proses panjang kesadaran akal berpikir kita, kesadaran hati kita akan satu kejadian atau musibah. Bahasanya itu dari Allah. Sehingga seseorang mendapatkan sakit. Karena dia sudah kecerdasan imannya menguasai dirinya, maka di saat dia mendapatkan sakit, mengucapkan alhamdulillah, dengan sakitku ini aku mendapatkan pahala besar. Karena sudah dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah, orang yang diuji dengan sakit, kalau tidak diampuni dosanya, akan diangkat derajatnya. Atau diberi pahala yang berlipat. Dia langsung kelihatan itunya, bukan sakitnya. Mendapatkan kefakiran, malah mengatakan ahlan bisyiaril aulia. Katanya syiarnya para kekasih Allah. Dia tidak menyambut dengan kesedihan. Itu kan bukan dibuat-buat. Kalau buat-buat tetap sedih dia. Ini bukan dibuat-buat, memang dalam dirinya sudah ada kesabaran yang tinggi. Bukan menyabar-nyabarkan, tapi orang harus menuju menyabar-nyabarkan untuk bisa menjadi penyabar. Nah, kalau sudah kecerdasan imannya itu terus hadir, tidak melihat satu musibah apapun kecuali yang terlihat baginya adalah pahala atau pengangkatan derajat, bukan musibah sebagai musibah. Makomnya sudah makom tinggi. Sehingga kalau melihat mobil, bukan mobil, langsung melihat oh yang punya. Ngelihat semesta, bukan lihat semesta, tapi lihat Allah Jalla Jalaluh. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi tidak melihat musibah sebagai musibah, tetapi di balik musibah itu ada apa? Ayo. Karena sudah kuat imannya. Kesusahan yang ditimpakan oleh Allah kepadanya. Dia yakin innamal usri yusra. Kemudian, kebencian menjadi cinta. Lihat. Kebencian menjadi cinta. Kalau kita diuji oleh Allah dengan orang-orang yang mengganggu kita, zalim kepada kita, kemudian akal cerdas dan hati cerdas kita menghayati, merenungi kezaliman tersebut, apa yang ada pada diri orang tersebut? Didolimi sama saudaranya. Didolimi oleh saudaranya dalam urusan waris misalnya. Dia bisa saja menangis bukan karena hartanya hilang. Dia menangis menitikkan air mata, kenapa aku punya saudara seperti itu. Bukankah merebut waris saudara dosa gede? Saudaraku akan masuk neraka. Oh tidak. Itu yang ada para kekasih Allah kalau lihat orang melakukan maksiat. Apalagi kedoliman kepada dirinya, yang ada dah rasa sedih. Sedih kenapa dia berbuat zalim kepadaku. Kenapa dia zalim kepadaku? Padahal berbuat zalim adalah dosa. Kalau dia melakukan dosa di neraka,
Artinya semula kedoliman orang kepada seorang hamba, kepada kita, menjadikan apa? Menjadikan kita marah dong kepada dia. Menjadikan dendam kepada kita, menjadikan benci kepada kita. Cuman karena akal cerdas dan hati cerdasnya tadi, melihat orang berbuat zalim kepadanya, dia melihat dengan penuh kasih. Kasihan dia berbuat zalim. Seandainya kalau ditanya orang pun dengan akalnya, dia akan berkata, akan memilih. Misalnya, kamu didolimi. Iya. Mungkin ada orang ngadu, aku ditolimi sama dia dan sebagainya. Kalau ditanya, mana yang lebih beruntung, kamu atau dia? Dia nggak bisa jawab. Ditanya lagi dengan pertanyaan lebih tegas lagi. Ente mau jadi kayak dia? Jadi orang zalim maksudnya. Pasti mengatakan tidak. Tidak. Berarti yang beruntung siapa? Saya. Baru sadar setelah itu ternyata di antara yang didolimi dan mendolimi, yang beruntung adalah yang didolimi. Karena yang berbuat zalim adalah melakukan dosa dan mengundang hukuman Allah. Maka setelah itu apa? Muncul kasihan dia. Yang semula membenci menjadi mencintai. Sehingga banyak mendoakan. Ini tingkat tinggi orang punya qalbun salim. Sehingga dendam itu tidak terbayang pada dirinya. Gimana sehingga dendam sama seseorang? Para kekasih Allah berkata bahasa gimana sih rasanya mendendam? Bukankah itu umat Nabi Muhammad? Bukankah itu saudaraku? Kenapa aku dendam gara-gara dia berbuat zalim kepada aku? Merubah benci menjadi cinta. Sabar tingkat tinggi. Menjadi cinta, menjadikan cinta semakin kuat. Kalau dengan cinta, kalau orang sudah saling mencintai suami istri, maka jika di dalam dirinya memang ada kesabaran, maka tidak akan berubah cintanya dengan sesuatu yang menimpanya, baik dari luar atau dari pasangannya. Karena dia akan, hati cerdasnya berpikir bahwa itu adalah orang yang aku cintai. Misalnya mencintai seseorang, ada sesuatu yang terjadi. Apakah mungkin yang dicintainya itu adalah melakukan, mohon maaf, kesalahan, kezaliman kepadanya. Dan dia punya hati yang iman. Tidak akan berubah menjadi benci. Yang ada adalah semakin mencintai dia. Biarpun nanti pada akhirnya apakah masih berkumpul, tidak kumpul, ini beda. Sebab ini cintanya cinta karena Allah. Orang mencintai karena Allah. Sehingga dengan kesabaran, dalam bercinta, ini sebabnya pasangan kita, sahabat kita adalah manusia. Kalau manusia, ya manusia yang tentu sangat bisa untuk melakukan satu kesalahan baik kepada orang lain atau kepada kita. Pasti dia punya kesalahan, namanya manusia. Dalam interaksi kehidupan sehari-hari suami istri, sebaik-baiknya seorang istri dalam perjalanan hidupnya tentu mungkin menemukan sesuatu yang menjadikan dia menyakiti suami. Sengaja atau tidak sengaja. Tingkatannya yang berbeda-beda, ada yang keras, kejam, ada. Tapi bagi orang yang punya kesabaran tinggi, lihat. Sesuatu yang datang dari pasangannya yang tampak menyakitkan tidak akan merubah hatinya. Justru akan menjadikan dia semakin cinta. Dengan apa? Dengan upaya. Agar perbuatannya tersebut tidak akan berlanjut. Dia berupaya. Karena dia sangat mencintainya. Akan bertambah cintanya. Itu istriku, itu suamiku. Saat ini melakukan sesuatu yang tidak baik kepadaku. Tidak. Aku akan upayakan. Agar dia tidak melakukan yang demikian lagi. Lalu berusaha dia yang bermacam-macam cara, memberikan kebaikan, merayunya, atau membuat pendekatan yang lebih dan seterusnya, terbukaan dan seterusnya. Jadi semakin mencintai, nggak berubah, nggak gampang berubah cinta menjadi benci. Dan cinta sejati karena Allah tidak akan hilang. Dalam inspirasi cinta kita sebutkan bahasanya cinta itu tidak akan hilang. Jika karena Allah. Yang beda adalah bentuk mencintainya saja kadang berubah. Yang sesaat mencintainya seorang ayah kepada anak dengan membelai, tapi kadang suatu ketika harus menyentil telinganya. Karena itu cinta, bentuknya saja yang berbeda.
Tapi cinta nggak akan berubah. Kalau cinta sejati karena Allah. Coba, pernah ayahmu marah kepadamu? Pernah. Apakah itu benci? Tidak. Padahal antara pelukannya dan usapan tangannya, kelembutannya dengan marahnya adalah sama makna daripada arti cinta. Bentuknya saja yang berbeda. Tapi cinta tetap ada. Sabar saat mencintai, ini penting. Kalau kita mencintai seseorang harus meningkatkan kesabaran kita. Kalau kita mencintai seseorang dengan kesabaran, kita punya jiwa sabar, maka aman dong. Karena manusia pasangan kita tidak mencintai seorang nabi, ya jelas wajib mencintai nabi. Kalau mencintai nabi aman, tidak akan punya salah dan dosa kepada kita. Tapi yang kita cintai adalah orang yang sama dengan kita, yang mungkin punya kesalahan, yang sangat mungkin. Nah kalau kita tidak punya ilmu kebalnya dengan kesabaran, kan bahaya sekali. Makanya menumbuhkan kesabaran itu penting di saat kita bercinta dengan orang yang kita cintai, pasangan kita. Maka aman ini cinta. Menjadikan indah. Dan saat membenci, sabar saat mencintai, bukan sabar sangat mencintai, dan sabar saat membenci, bukan dibenci ya. Saat membenci, bukan dibenci. Ada orang mungkin, kenapa kok membenci? Kenapa kok membenci? Kok tidak dibenci? Nah, gambarannya pendendam nih. Kita dibenci sama orang lalu meningkatkan sabar. Bukan itu. Kita bahas itu. Akan tapi kita manusia. Kadang ada muncul kebencian di dalam diri kita kepada seseorang yang berbuat zalim pada kita. Kita bersabar untuk tidak melampiaskan dendam kita. Kita tahan. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Maka yang semula benci, kita membenci seseorang karena perilakunya, aku lawan dia dengan kadhiminal ghaidha, dengan kesabaran di dalam diriku. Aku tidak boleh membalas, justru aku akan kirim hadiah kepadanya, aku panjatkan doa. Maka setelah itu hasilnya apa? Indah. Dia tidak menjadi orang yang mudah sakit hatinya, menjadi orang hebat, punya qalbun salim, hati yang bersih. Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Begitu pentingnya suburkan kesabaran di dalam diri kita. Sabar itulah yang menjadikan indah. Sabar itu yang menjadikan cinta semakin kuat. Sabar yang memangkas kebencian pada akhirnya. Orang mengira bersabar itu karena pahitnya hidup. Akan tapi orang cerdas akan mengerti bahwa kesabaran itulah yang akan mengubah pahitnya hidup menjadi manis. Kebencian menjadi cinta, dan menjadikan cinta semakin kuat. Sabar saat mencintai dan sabar saat membenci adalah keindahan. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga dan apa telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin Allahumma amin. Baiklah hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Demikianlah kebersamaan kita pada majelis yang mulia kali ini. Dan tetaplah istiqomah bersama kami dalam mengikuti program-program kemuliaan lainnya. Dalam program kajian nasihat untuk santri yang rutin diselenggarakan setiap Jumat malam Sabtu di Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon. Live di Al-Bahjah TV, damai dan menyejukkan. Serta Radio Network, inspirasi spirit hati. Tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan akhirnya saya Nugraha Sugianto selaku pembicara dan segenap kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf, mohon doa selalu. Marilah kita tutup majelis yang mulia kali ini dengan membacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.